Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita atas kasih karunia-Nya. Kita berkesempatan pada pagi yang indah ini untuk beribadah kepada-Nya. Sebelum memulai ibadah kita ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita, kiranya ibadah kita ini berkenan kepada Tuhan, sehingga memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan aktivitas kita di kemudian hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa dalam hati sejenak. Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya,
begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bermula dan tidak berakhir, Engkau telah menjanjikan dengan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau akan memberikan kepada kami keampunan dosa, kebenaran dan hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan berikanlah itu kepada kami. Kiranya Engkau membangunkan dan membimbing kami, pikiran kami, hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mencari pertolongan daripada-Mu pada waktu kami mengalami pencobaan. Teguhkanlah hati kami, agar kami percaya pada firman dan janji-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah di minggu pagi ini tertulis dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat 41. Injil Markus pasal 4 ayat ke-35 sampai 41. Marilah kita membacanya secara responsoria, dan di ayat ke-41 nanti kita sama-sama membacanya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun takut padanya?" Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita bernyanyi.
Jemaat Tuhan kita Yesus Kristus, marilah dengan kerendahan hati kita mengaku dan menyesali segala dosa perbuatan kita yang telah kita lakukan di belakang hari, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun melalui pikiran kita. Dan dengan kerendahan hati juga marilah kita memohon keampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu memohon belas kasihan-Mu kepada kami. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Tolong dan kasihanilah kami, dan terangilah jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita tertulis dalam kitab Yosua pasal ke-22 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Allah kita. Ya Tuhan Allah kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440. Kendati goyang semesta,
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hari baru, Engkau memberkati, memelihara dan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami. Hari ini kami sudah bersekutu, menyanyikan lagu pujian dan menyembah-Mu. Kiranya Tuhan berkenan dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Bahkan setiap kerinduan, harapan dan permohonan yang kami panjatkan, Tuhanlah yang menyempurnakan. Bapak, sebentar kami rindu untuk mendengar Engkau berfirman, maka persiapkanlah hati kami, dan biarlah Roh Kudus yang berkuasa di atas kami, agar kami bisa mengerti dan memahami firman. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dan kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang berkuasa di dalam hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai dengan 32. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai dengan 43 sesungguhnya adalah mazmur nyanyian dari orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Ada 4 kisah yang disampaikan dalam nats ini terkait dengan pergumulan orang-orang yang percaya. Yang pertama di ayat yang keempat, ada kemungkinan kita tersesat di jalan yang kita lalui. Saya pernah melayani di daerah transmigrasi yang berdekatan dengan PTP 5 di Sungai Pagar, Kabupaten Kampar Riau. Jadi baru-baru melayani, pengalaman yang paling pahit di tempat itu adalah tersesat. Kenapa? Karena kalau daerah perkebunan biasanya jalannya sama, tidak tahu mana yang harus dilewati. Jadi ketika baru tiba 1 hari di tempat itu, sudah sekitar menjelang maghrib, besoknya pergi untuk mencari sesuatu, akhirnya tersesat. Untung ada orang yang biasa mencari ikan malam hari, sore hari ke malam, dialah yang menunjukkan jalan. Pengalaman ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya, karena sempat hampir menangis, keliling lebih dari 1 jam, tidak menemukan jalan keluar. Kalau Bapak Ibu pernah begitu, mungkin kita akan mengetahui betapa sedihnya kalau tidak ada jalan
Dan ini juga berkaitan dengan persoalan. Di ayat yang ke-10 ada orang yang terpenjara, itu pergumulan. Di ayat yang ke-17 ada orang yang menderita karena sakit. Dan di ayat yang ke-22 nats kita hari ini ada orang, di ayat 23 ada orang-orang yang bergumul di tengah lautan oleh karena gelombang. Kalau Bapak Ibu pernah berada di lautan, sangat mudah untuk mengerti nats ini. Karena mungkin kita sudah pernah melihat bagaimana gelombang laut itu datang menghampiri kapal yang berlayar. Tetapi saya secara pribadi tidak punya pengalaman di lautan. Tetapi mungkin bisa kita bayangkan dengan cerita ini atau dengan berbagai film yang pernah kita tonton. Artinya ketika badai itu datang, gelombang menghampiri kapal itu, maka di situ hanya ada ketakutan. Kenapa ketakutan? Apalagi orang yang pertama sekali naik kapal, dia akan ketakutan karena melihat situasi itu sebagai situasi yang sangat mencekam dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang hendak dikatakan oleh pemazmur dalam nats ini kepada kita bahwa sesungguhnya pengalaman-pengalaman kehidupan kita dalam menjalani berbagai pergumulan, persoalan dan tantangan yang terjadi, harusnya itu melatih kita menjadi orang yang tangguh, yang kuat dan tegar. Ada kata orang bijak yang mengatakan, laut yang tenang tidak melahirkan pelaut yang tangguh. Tetapi pelaut yang tangguh itu dibentuk oleh berbagai gelombang yang menghampiri kehidupan. Ini yang menjadi persoalan yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita. Berkaitan dengan pergumulan atau penderitaan yang terjadi. Terkadang kita tidak mau memikul penderitaan. Ketika hal itu terjadi, yang ada kemudian kita dalam tanda petik seolah-olah merasa hidup kita lah yang paling susah, hidup kita lah yang paling berat, bahkan Tuhan tidak mengasihi kita. Pandangan itu harusnya salah. Karena biar bagaimanapun setiap orang akan menghadapi pergumulan dan persoalan. Kata yang dipakai oleh pemazmur ada orang. Artinya dalam pengalaman-pengalaman kehidupannya sendiri, ada orang ketika dia menjadi pelaut, dia akan menghadapi dengan gelombang. Ketika dia menjadi seorang musafir, dia akan mungkin tersesat. Meski sekarang ada Google Maps ya yang memandu kita, tapi Google Maps pun bisa salah. Saya pernah dipandu Google Maps melalui jalan yang sempit yang tidak bisa dilalui oleh mobil. Semua bisa saja terjadi. Ada orang yang sakit menderita dalam kehidupannya. Ada orang yang terpenjara oleh karena kelakuannya dan sebagainya. Bagi sebagian orang ini adalah kesulitan yang membuat dia dalam tanda petik akhirnya menjauh dari Tuhan. Padahal itu tidak boleh. Kata Tuhan Yesus, barang siapa mengikut aku, dia harus memikul kuk yang kupasang. Maka dalam konteks Mazmur pasal 107 ini, apa yang harus kita lakukan ketika ada persoalan, ada pergumulan, ada penderitaan dalam kehidupan kita? Tema kita hari ini adalah berserulah kepada Tuhan dalam kesesakan. Ada 4 hal yang perlu kami sampaikan dari nats ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24, setiap orang punya pergumulannya sendiri. Setiap orang punya kesusahannya sendiri. Setiap orang punya masalahnya sendiri. Setiap orang punya penderitaannya sendiri. Tidak ada orang yang sama. Meski kata orang saya sebagai seorang pendeta, barangkali mungkin orang akan berpikiran lebih dekat dengan Tuhan maka tidak ada pergumulan. Tidak juga. Semua orang punya pergumulan. Saya saat ini sebagai pendeta GKP Resort Johor Indah
bergumul dengan 3 pembangunan besar. Yang pertama membangun rumah dinas pendeta yang saat ini sedang berlangsung. Yang kedua, tahun yang lalu seperti ini saya datang untuk mengumpulkan dana membangun GKPI Jemaat Persiapan Ujung Labuhan, yang mungkin akan melakukan peletakan batu pertama di hari Sabtu ini. Dan ada lagi satu lagi pos kebaktian yang sedang kami bangun. Semua punya persoalan sendiri. Kalau kata pelawak Batak dulu, si Jurtul Naimal Pinas katanya begini, nasoma kulindo dingdingon eda, pabonda do tuho nasolot di rohak kunin. Tahu artinya kira-kira begini, pelawak Batak itu mengatakan, dinding ini kalau bisa berbicara, dia akan bercerita kepadamu bagaimana beban persoalanku saat ini. Artinya Bapak Ibu, masing-masing kita punya persoalan. Meski di laut orang itu sudah terbiasa melewati perjalanan dalam mengarungi samudra raya, tapi mungkin juga akan berhadapan dengan gelombang yang lebih besar. Itu yang pertama. Maka jangan takut. Semua hal itu boleh terjadi, tetapi yang paling perlu kita harus tetap punya pengharapan dan iman. Yang kedua, di ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27, perhatikanlah bahwa semua masalah itu, bahkan gelombang laut yang dihadapi oleh para pelaut, itu ada di dalam kendali Tuhan. Ada di dalam kuasa Tuhan. Kalau boleh kami kutip apa yang dikatakan dalam kitab yang lain, itu terjadi atas seizin Tuhan. Jadi Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Saya akan baca di ayat yang ke-25. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Tuhan berkuasa atas itu. Ada satu hal yang perlu saya koreksi dari kepercayaan primitif kita, termasuk bagi saudara-saudaraku yang tinggal di sekitaran Danau Toba. Pemahaman yang sering dipakai oleh orang-orang Batak di daerah pesisiran Danau Toba itu adalah, kalau terjadi gelombang berarti penguasa danau murka. Ingat kejadian Sinar Bangun tahun 2017 atau 18 ya. Kayaknya 18. 2018, apa yang dilakukan oleh orang Batak di sekitaran Danau Toba, semua memberikan persembahan karena menganggap danau itu, penunggu danau atau penghuni danau itu telah murka. Ada hal yang menarik dari konteks ini. Saya ingin menggarisbawahi 2 hal. Yang pertama, kalaupun orang Batak percaya ada penguasa Danau Toba, dan mungkin juga penguasa lautan yang lain, seperti Nyi Roro Kidul di Ratu Pantai Selatan ya, yang mungkin sama. Kalaupun ada penguasa yang dipercayai oleh agama primitif, tapi semua itu ada di dalam kuasa Tuhan. Itu catatan pertama dari saya. Bukankah semua Allah, semua ilah yang ada di dunia ini, kita percaya tidak ada yang lebih besar dari Tuhan kita, karena Tuhan kita maha kuasa. Yang kedua menjadi catatan bagi kami adalah, harusnya ketika semua musibah terjadi, yang ada kita merefleksikan diri, bukan mencari persoalannya, mengkambing hitamkan yang lain dan seterusnya. Kita kemudian kalau itu yang terjadi, kita kemudian masuk kepada hasipelebeguon, menyembah Allah yang salah. Itu menjadi catatan penting dari kami. Di ayat ini jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan yang berkuasa atas lautan. Ketika Dia berfirman, maka semua lautan itu akan menggelora, menghasilkan gelombang yang besar oleh tiupan angin yang kuat. Tetapi kemudian di ayat yang selanjutnya, Tuhan yang membuat badai itu kemudian reda di ayat 29. Sama dengan Markus pasal 4 ayat 39 yang kita baca tadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada pergumulan kehidupan kita. Ingatlah semua itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkuasa penuh. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara, di ayat yang ke-28 sampai 29 ini yang menjadi tema kita hari ini.
ketika semua persoalan itu, pergumulan itu, penderitaan dan kesengsaraan itu menghampiri, maka ingatlah berseru kepada Tuhan di dalam doa. Saya tadi sudah sempat mengatakan di dalam pengantar, hanya orang yang pernah mengalaminya yang tahu sakitnya. Hanya orang yang pernah bergumul yang tahu bagaimana harus berseru kepada Tuhan. Kalau tidak pernah barangkali dia akan merasa, untuk apa? Apa pentingnya? Apa perlunya? Tapi ketika dia sudah mengalaminya, di situ ketika tidak ada jalan keluar, maka dia pasti akan berseru kepada Tuhan. Saya punya pengalaman ketika masih kelas 1 SMA, berarti sekitar tahun 93 atau 94. Saya pernah mengalami sebuah insiden kecil yang akhirnya membuat saya harus istirahat total selama hampir 4 bulan, 3 bulan lebih. Bahkan tidak bisa bergerak sekalipun. Mohon maaf, semua hal harus dilakukan di tempat tidur. Umur masih sekitar 15-16 tahun. Bayangkan. Bahkan sudah sempat putus asa. Meski saya saat itu sudah menjadi guru sekolah minggu, tapi saya dalam tanda petik bergumul ketika itu dan akhirnya percaya kepada Tuhan dengan mengatakan semua ini atas seizin Tuhan dan biarlah Tuhan memberikan kesehatan. Saya baca kitab Yakobus yang mengatakan kalau ada orang sakit biarlah itu diminyaki. Saya lakukan itu setiap hari. Setelah 3 bulan baru mulai bisa digerakkan. Dan akhirnya ketika masih dalam jiwa muda, cita-cita bukan pendeta, karena pergumulan itu mulailah bernazar. Tuhan, kalau ini sembuh, saya mau melayanimu dengan sungguh-sungguh. Dan karena itu saya menjadi pendeta, meski bergumul sampai 9 tahun untuk menjadi pendeta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kembali kepada apa yang saya katakan. Hanya orang yang pernah mengalaminya yang tahu bagaimana harus berseru kepada Tuhan. Tetapi saya punya catatan untuk konteks ini, untuk hal ini. Ada 2 hal. Yang pertama, kesadaran kita harus ada. Kita ini lemah. Kita ini terbatas. Kita tidak sanggup. Kita tidak berdaya. Jangan seolah-olah bisa menyelesaikan persoalan. Apa yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya? Ketika dia menghadapi persoalan, dia merasa sanggup menyelesaikannya. Tapi kemudian setelah dilakukan berbagai cara dan upaya, tidak berhasil, di akhirnya lah baru dia berseru, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Padahal sebelum semua terjadi, sebelum semuanya semakin berat, harusnya kita bisa memulainya bersama dengan Tuhan. Kesalahan terbesar hanya mencari Tuhan ketika tidak sanggup lagi. Bapak Ibu mungkin pernah mengalaminya. Kalau sanggup kita masih si panggaron, sok jago, sok hebat. Setelah tidak baru amangu yamang. Begitu banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus sadar seperti yang tadi saya katakan, bahwa Tuhan yang berkuasa penuh dan memegang kendali dalam kehidupan kita. Maka kalau itu yang menjadi kesadaran kita, harusnya kita lebih banyak berseru kepada Tuhan, lebih banyak berdoa dan melipat tangan, lebih banyak menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita, dan lebih banyak berserah dengan pasrah penuh kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pelajaran penting bagi kita sebagai orang yang percaya. Jangan membuat Yesus menjadi pilihan yang terakhir. Jangan membuat Yesus menjadi pilihan yang terakhir. Ketika pilihan pertama gagal, pilihan kedua gagal, pilihan ketiga gagal, pilihan keempat gagal, pilihan kelima gagal, sudah mulai stres, baru masuk ke pilihan terakhir, Yesus. Saya mau mengajak kita semua menempatkan Yesus menjadi pilihan yang pertama. Maka semua persoalan, semua pergumulan, semua kesesakan, semua penyakit dan penderitaan, percayalah,
kita akan menghadapinya di dalam senyuman. Yang keempat, Bapak Ibu, di ayat yang ke-29, 30 sampai 32. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita? Dan ini menjadi ayat yang sentral dalam nats ini. Seruan untuk memuji Tuhan. Di ayat yang ke-30 sampai dengan ayat 32. Yang pertama, bersukacitalah. Sebab tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bersukacitalah sebab tidak ada kesulitan yang tidak ada jalan keluar di dalam Tuhan. Bersukacitalah sebab tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan bersama Tuhan. Tuhan menjadi tempat untuk mengadu. Tuhan menjadi tempat untuk menyatakan kerinduan dan permohonan. Dan Tuhan akan menuntun kita sampai di tempat yang aman. Di tempat yang kita rindukan. Kalau hari ini ada yang merindukan sesuatu mungkin karena belum memiliki momongan atau belum mendapatkan pekerjaan seperti yang dia impikan, berserulah kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan membuka jalan. Yang kedua di ayat yang ke-31, kalau kita sudah berseru kepada Tuhan, mari kita menjadi saksi atas setiap perbuatannya di hadapan semua orang. Kita harus menyaksikannya di hadapan jemaat, di hadapan tua-tua, di hadapan semua orang bahwa kita telah menerima kebaikan dari Tuhan. Bahkan mungkin dengan bernajar kepada Tuhan dan membayar najar itu karena Tuhan telah menolong saya. Seperti saya bernajar tahun 94 menjadi seorang hamba Tuhan dan saya membayarnya meski harus bergumul sampai 9 tahun untuk menjadi pendeta. Saya harus bergumul untuk itu. Dan yang ketiga, biarlah kita selalu meninggikan nama Tuhan. Itu respon kita. Menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, untuk mengakhiri nats ini saya punya sebuah cerita untuk kita renungkan. Ada seorang raja yang gemar berburu. Dia boleh dikatakan ketika ada masa senggang dia pasti akan berburu. Suatu ketika dia berburu dengan seorang pengawalnya. Karena tempat itu sudah biasa mereka lalui, sudah biasa mereka lewati, dan sudah biasa mereka berada di situ untuk berburu. Maka dia tidak harus membawa pengawal yang banyak, hanya membawa satu orang untuk mengawalnya. Mereka berburu dan sedang mengintai seekor harimau yang sedang menunggu mangsanya. Kemudian dia mengambil panahnya dan memanah harimau itu. Tetapi tembakannya meleset. Karena tembakannya meleset, kemudian dia yang diserang oleh harimau. Sempat diterkam meski diusahakan oleh pengawal untuk melepaskannya, tapi akhirnya satu jarinya hilang. Dimakan oleh harimau. Dia menggerutu kepada pengawalnya. Kenapa itu terjadi? Tetapi pengawalnya dengan santai mengatakan, itu baik dalam rencana Tuhan. Sang raja berkomen, maksudmu sudah jariku hilang itu baik? Sesampainya di istana, ketika mereka kembali, raja itu tidak puas dengan ucapan sang pengawal dan akhirnya dia memenjarakan pengawalnya. Dan ketika dia di penjara, orang lain berkata, kau pun kenapa kau lakukan begitu? Pengawal itu tetap berkata, itu baik menurut jalan Tuhan. Di suatu waktu karena gondoknya raja, dia ingin kembali berburu. Tetapi dia tidak membawa pengawal karena dia merasa tempat itu sudah biasa. Karena pengawal yang selalu bersama dia sedang berada di penjara. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia sedang berburu, justru dia bertemu dengan penunggu hutan itu. Suku-suku primitif yang sedang berburu juga. Raja itu ditangkap, diikat dan dikurung. Di pagi hari ketika bangun, sang raja melihat para suku primitif ini sudah mengumpulkan kayu bakar dan mulai menghidupkan kayu bakar. Tetapi kemudian raja itu dalam kebingungannya mengatakan apa yang dia lakukan, apa yang mereka lakukan. Tetapi kemudian dia yang diangkat, dilepaskan pakaiannya
dan tangannya diikat, kemudian diangkat ke atas pembakaran. Sebelum api dinyalakan, ada seorang suku primitif itu melihat jarinya tidak lengkap, tidak boleh dipersembahkan kepada dewa. Karena persembahan kepada dewa itu harus sempurna. Maka kemudian suku-suku primitif itu melepaskannya. Dia kembali ke istana dengan bersuka cita dan dia menemui pengawalnya yang dia penjarakan. Dia berkata, apa yang kau katakan itu betul. Dalam rencana Tuhan, jari yang hilang itu akhirnya menyelamatkan saya dari persembahan oleh suku primitif. Bapak Ibu, pelajaran berharga bagi kita dari cerita ini. Terkadang kita menyesali segala sesuatu yang terjadi. Terkadang kita mengutuki konteks dalam kehidupan kita. Tetapi perhatikanlah, semua itu baik bagi kita dalam rencana Tuhan. Sekali lagi kami ulangi, kalau Tuhan berkehendak, semua yang terjadi akan menjadi bagian yang menyenangkan, membawa sukacita bagi kita. Apapun pergumulanmu, apapun kehidupanmu, apapun persoalanmu, apapun penderitaanmu hari ini, Tuhan menolongmu melewati semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang menyapa kami, yang mengajar kami untuk berseru kepadamu ketika menghadapi berbagai persoalan, pergumulan, penderitaan dan kesesakan. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, bahkan yang berkuasa penuh atas kehidupan kami. Karena itu Tuhan, jadilah kehendak-Mu bagi kami. Tolong kami untuk terus dan tidak pernah berkesudahan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan tolong kami untuk terus percaya bahwa di dalam Tuhan semua hal akan membawa kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Dalam setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Maka setiap pergumulan, persoalan, tantangan dan kesesakan yang mereka hadapi, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan kami, berkati masa depan kami, berkati harapan-harapan kami. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita untuk kita hantarkan kepada Tuhan melalui gerejanya. Kita dihantar firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 4 ayat 6, demikian firman Tuhan. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Kita berikan persembahan dengan sukacita. Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.